Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita akan sharing bersama tentang tema komunikasi dalam pengasuhan pendidikan anak usia dini dan subtema pola asuh anak. Nah, sebelum masuk ke materi, izinkan saya memperkenalkan diri ya teman-teman. Nama saya Siti Faizul Karomah, tempat tanggal lahir Demak 2 Agustus 1998, alamat Desa Kramat, RT 1 RW 1, Kecamatan Dempet, Kabupaten Demak. Status saya sebagai tim fasilitator AMUT Indonesia serta pendidik TK Nusa Indah 1 Kramat Dempet Demak. Untuk nomor HP bisa dicatat ya teman-teman, 085713589730. Oke, untuk memasuki materinya kita akan bahas tentang pola asuh. Tentunya teman-teman tidak asing dong dengan pola asuh. Pola asuh itu apa ya? Pola asuh adalah proses pengasuhan anak, menjaga dan merawat untuk mendukung perkembangan dan kesehatannya hingga masa dewasa. Pola asuh merupakan pola perilaku yang diterapkan orang tua pada anak dan bersifat konsisten atau tetap dari waktu ke waktu, yaitu berupa aturan, konsekuensi, dan disiplin yang positif. Dalam suatu pengasuhan, tentunya orang tua ingin yang terbaik terhadap anaknya. Orang tua pasti memberikan suatu didikan, bimbingan, kedisiplinan yang terbaik terhadap anak tersebut. Nah, dalam salah satu itu tidak ada orang tua yang ingin anaknya mengalami suatu kelainan, salah satunya yaitu kelainan stunting. Nah, di sini dapat dijelaskan ada 3 hal untuk mencegah stunting, yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, perbaikan sanitasi, dan juga akses air bersih. Sebelumnya kita mengenal tentang pengertian stunting dulu ya. Pengertian stunting sendiri adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi di bawah usia 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Nah, di sini stunting bukan hanya terganggu pada pertumbuhan fisiknya saja, melainkan juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi di sekolah, produktivitas dan kreativitasnya di usia yang produktif. Pola asuh dan status gizi dipengaruhi oleh pemahaman orang tua atau seorang ibu dalam mengatur kesehatan dan gizi di keluarganya. Edukasi diperlukan mengubah perilaku yang bisa mengarahkan pada peningkatan kesehatan gizi atau ibu dan anak. Nah, dalam pencegahan stunting, yang pertama tadi perbaikan pola makan. Perbaikan pola makan sendiri terkadang masih banyak orang tua yang menganggap anaknya sekedar makan kenyang bisa memenuhi kebutuhan gizi. Nah, padahal makanan untuk anak harus dipastikan apakah karbohidratnya, protein, mineral, dan vitaminnya sudah terkandung dalam makanan tersebut. Nah, dalam makanan tersebut semuanya harus seimbang gizinya. Untuk pencegahan stunting sendiri, yang kedua yaitu pola asuh. Pola asuh ada 3 macam ya teman-teman. Ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan juga pola asuh demokratis. Nah, di sini kita bahas bersama ya tentang pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter yaitu memaksa anak untuk mengikuti apa yang orang tua inginkan. Dari pola asuh otoriter tentu ada dampaknya sendiri ya. Dampak dari pola asuh otoriter adalah anak cenderung menarik diri atau justru anak gemar menentang dan mudah melanggar norma atau aturan yang berlaku. Anak sulit berempati, anak sulit beradaptasi, dan anak merasa paling benar. Untuk pola asuh yang kedua yaitu pola asuh permisif. Pengertian dari pola asuh permisif adalah orang tua tidak menerapkan batas-batas tingkah laku dan membiarkan anak mengerjakan sesuatu menurut keinginannya sendiri. Dari pola asuh permisif, dampaknya adalah anak kurang perhatian, anak rendah diri, serta kemampuan bersosialisasinya lebih rendah ya.
Untuk pola asuh yang ketiga adalah pola asuh demokratis. Pengertian dari pola asuh demokratis yaitu menghargai kepentingan anak, tetapi juga menekankan pada kemampuan untuk mengikuti aturan sosial. Nah, dari pola asuh demokratis ada dampaknya ya teman-teman. Dampaknya yaitu anak lebih ceria, lebih percaya diri, cerdas, memiliki hubungan yang dekat dan terbuka kepada orang tuanya, serta menghargai dan menghormati orang tua. Oke teman-teman, dari berbagai macam jenis pola asuh sudah kita bahas bersama ya. Tentunya pola asuh tersebut mempunyai dampak tersendiri. Nah, kita sebagai orang tua atau orang dewasa tentunya kita dapat memilih pola asuh yang positif untuk diterapkan kepada anak-anak ya. Nah, di sini dapat dijelaskan manfaat pola asuh yang positif yaitu yang pertama meningkatkan kualitas interaksi anak dengan orang tua, yang kedua mengoptimalkan tumbuh kembang anak, yang ketiga mencegah anak dari perilaku menyimpang, dan yang keempat mendeteksi kelainan pada tumbuh kembang anak. Bagaimana teman-teman, masih semangat? Semangat dong tentunya. Oke, nah setelah kita sharing-sharing berbagai ilmu terkait pola asuh, saatnya kita merilekskan baik otak kita maupun pikiran kita dengan gel-gel ya teman-teman. Nah, kita mau menampilkan gel-gel terkait fasilitator Amut Indonesia. Ayo kita maju, maju bareng Amut, ayo kita maju, siap bertemu, ayo kita maju, ayo bareng Amut, ayo kita maju, ayo siap bertemu, ayo kita maju, yes, yes, yes. Oke teman-teman, semoga sharing kali ini dapat bermanfaat ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Batu pecah dibenturkan, rusak bunga di tengah taman. Terima kasih kami haturkan untuk semua teman-teman. Wabillahi taufiq walhidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.